Dari mulut lelaki tua kurcaci itu, Qin Chen juga tahu bahwa menangkap ikan Shen Guang sangat sulit. Banyak orang memasuki Nether Star River, butuh ratusan tahun untuk menangkap bahkan hanya seekor ikan Shen Guang. Terlebih lagi, butuh ribuan tahun untuk memancing dan tidak menemukan apapun. Lebih baik bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan pengalaman. Tentunya ada juga orang beruntung yang bisa mendapatkan banyak dari awal. Singkatnya, semuanya tergantung pada keberuntungan. Jenderal, ayo memancing ikan suci di Nether Star River. Bisik Gulimo dengan mata berbinar dan dia menjadi bersemangat. Jika orang lain tidak bisa menangkapnya, bukan berarti mereka juga tidak bisa menangkapnya. Bagaimana jika keberuntungan mereka baik? Terlebih lagi, ikan Shen Guang ini sangat langka, tentu saja mereka ingin pergi. Jenderal Qiong melirik Gulimo dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita dengarkan apa pendapat Tuan dahulu. Orang tua kurcaci itu memandang Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak hanya ikan Shen Guang tetapi juga berbagai harta langka dan eksotis ada di Nether Star River. Harta karun tertinggi surgawi pernah ditemukan di sana. Mendengar itu, semua orang terkejut. Qin Chen melirik lelaki tua kurcaci itu dan berkata, kamu sangat merekomendasikannya, mungkin ada banyak manfaatnya bagimu kan? Lelaki tua itu menjawab, memang ada beberapa keuntungan, tapi tidak banyak. Itu hanya komisi dari Anda menyewa perahu atau menyewa alat tangkap. Orang tua itu merekomendasikan Anda, ini memang perkenalan yang baik, karena hampir semua orang pertama yang datang ke pasar gelap, akan pergi ke Nether Star River untuk mencoba memancing ikan Shen Guang. Kata pria tua kerdil itu tersenyum. Dari perkenalan lelaki tua itu, Qin Chen mempelajari beberapa aturan pasar gelap, dan pada saat yang sama mempelajari beberapa pasar gelap. Banyak orang yang datang ke pasar gelap akan pergi ke Nether Star River untuk memancing ikan Shen Guang. Tentu saja, banyak orang telah memperoleh poin dan ingin bertukar harta di sini. Akhirnya, Qin Chen dan sekelompok orang yang dipimpin oleh lelaki tua kerdil itu, langsung pergi ke Nether Star River. Ini adalah sungai, bukan lautan bintang yang luas. Itu terletak di kehampaan luar pasar gelap. Netherworld Galaxy adalah tempat yang sangat berbahaya. Anda harus naik kapal luar angkasa untuk memasuki galaksi untuk memancing. Jika tidak, bahkan Tianzun akan tenggelam di sini. Kata pria tua itu tampak serius, memperingatkan dan menegur. Qin Chen mengangguk dan meminta lelaki tua itu untuk menemukannya secara langsung. Orang tua itu meminta rombongan Qin Chen untuk menunggu, lalu berbalik dan pergi. Tuanku, apa yang harus saya lakukan jika orang ini mengadu domba kita? Lebih baik bawahan ini menginterogasinya. Kata Jenderal Qiong selalu khawatir lelaki tua ini akan menipu mereka. Tak lama kemudian, orang tua itu membawa Qin Chen dan rombongannya ke Sungai Bintang. Setelah beberapa saat, sebuah kapal luar angkasa yang reyot berlayar dari Laut Bintang, seperti perahu daun, tetapi sangat stabil, dan berhenti tepat di depan rombongan Qin Chen. Tukang perahu ini adalah klan Batu. Saat Qin Chen hendak memasuki kapal, tunggu, kami membutuhkan kapal luar angkasa itu. Tiba-tiba, terdengar suara dingin, suram, sangat menusuk, dan terdengar sangat tidak nyaman. Segera setelah itu, 7 atau 8 sosok tinggi memancarkan aura tirani datang. Ini adalah sekelompok orang kuat yang tampaknya ditutupi baju besi gelap, masing-masing memancarkan nafas klan Zerg. Zerg emas hitam, gumam Tianxiong memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun pihak lain menyembunyikan penampilannya, napas yang keluar masih dikenali oleh Jenderal Tianxiong dalam sekejap. Wahai sekelompok orang dusun Wala Zerg, apakah pasar gelap ini adalah tempat asalmu? Kata pemimpin Black Gold Zerg mencibir, dan kemudian mengejek, kenapa, Tianxiong, apa kamu juga ingin datang ke pasar gelap ini untuk mencoba keberuntunganmu? Zerg emas hitamku telah membunuh legiun druid belum lama ini. Saya baru saja datang ke pasar gelap ini dan bersiap untuk melakukan pembelian.
Saya juga mendengar bahwa klan Wala Anda menyergap Legiun Serigala di pegunungan 10.000 setan belum lama ini, tetapi pihak lain melarikan diri, jadi Anda datang ke sini karena poinnya. Anda bahkan tidak dapat mengembalikan token asli yang Anda gunakan untuk memasuki pasar gelap bukan? Hahaha, kata Master Black Gold Zerg tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh ejekan. Mendengar itu, wajah Tian Xiong membiru. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berkata kepada Qin Chen, "Tuan, ayo naik kapal." Qin Chen mengangguk. Ternyata itu adalah seseorang yang dia kenal. Dia penasaran sebelumnya bahwa di pasar gelap ini, seseorang berani menjadi begitu sombong. Tidak heran jika pihak lain mengenali Jenderal Qiong dan seorang kenalan. "Tuanku, siapa orang ini?" Mendengar kata-kata Tian Xiong, Jenderal Camilla dari Black Gold Zerg terkejut dan menatap Qin Chen. Namun, dia tidak bisa melihat nafas Qin Chen sama sekali, dan hatinya semakin tenggelam. "Ayo pergi," kata Qin Chen tidak repot-repot berbaur dengan ras Zerg, dan langsung pergi ke kapal luar angkasa. Wajah para Zerg hitam emas tidak senang. Tepat sebelum mereka hendak melangkah maju, lelaki tua kurcaci mencibir dan berkata kepada beberapa orang, "Tuan, kami telah menyewa kapal luar angkasa ini. Apa kamu ingin membuat masalah di pasar gelap ini?" "Huff, Keong, kamu beruntung hari ini," kata Jenderal Camilla menatap Jenderal Qiong. Dia mendengus dingin, tetapi tidak berani memulai. Dia berbalik dan pergi. Qin Chen beserta rombongan menaiki kapal dan juga berangkat. Qin Chen sendiri memiliki aturan kematian dan sangat tertarik pada kekuatan kematian. Dia jelas merasakan ada bintang yang mengambang dan tenggelam di galaksi hantu ini, dan di laut di bawah bintang-bintang, ada nafas kematian. Menyebar dan dingin, membuat jiwanya seakan membeku. Ini memang seperti kekuatan yang ditransmisikan dari dunia bawah. Pikir Qin Chen akhirnya tahu mengapa kapal ini disebut kapal bintang. Kekuatan cahaya bintang menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya, mencegah Qin Chen dan partainya terpengaruh oleh nafas kematian di galaksi hantu yang menyerbu terlalu banyak. Ada alat memancing di sini, dan beberapa dari kalian bisa melakukannya. Saat kapal luar angkasa berlayar ke tengah neter galaksi, lelaki tua kurcaci itu mengeluarkan beberapa alat pancing dari kabin. Dia berkata lagi, "Semuanya, air sungai ini sangat berbahaya, dengan kekosongan yang kuat dan aura korosif. Sekali disentuh akan langsung membakar daging, jadi jangan menyentuh air di Nether Star River." Dan topi ini, sarung tangan, ini terbuat dari sutra emas, tidak takut korosi galaksi hantu, dan pancing ini ditempa dari besi logam mati. Lembut dan tangguh, itu adalah harta yang berharga dan dibuat oleh pasar gelap dengan susah payah. Kata pria tua kurcaci itu memperkenalkan, mengenakan topi dan sarung tangan untuk mencegahnya terkorosi oleh air laut di Nether Star River. Qin Chen dan yang lainnya juga mengenakan peralatan memancing khusus ini satu persatu. "Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Nether Star River ini, dan ini juga pertama kalinya kamu datang untuk memancing. Aku akan mengajarimu cara memancing terlebih dahulu," kata orang tua kerdil itu menunjukkan kepada semua orang. "Apa susahnya memancing?" kata Gulimo dengan sedikit keraguan. Orang tua kurcaci itu tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Di depan semua orang, dia memegang pancing dan tiba-tiba membuangnya. Pancing membawa liontin, dengan cepat terlempar keluar, dan jatuh ke Nether galaksi dengan keras. Qin Chen juga menoleh. Orang tua kerdil itu tidak menggantung umpan sebelumnya. Ikan di Nether Star River ini tidak memakan umpan apapun, hanya aturan dan asal-usul, serta kekuatan di tubuhmu adalah umpan terbaik. Seperti yang dikatakan lelaki tua kerdil itu, dia menanamkan kekuatan sumber pada pancing. Tiba-tiba, sumber aturan milik lelaki kurcaci tua itu mengikuti pancing dan tali pancing dan dengan cepat menembus ke liontin di bagian bawah. Qin Chen juga membuang tali pancing sesuai dengan pernyataan pria tua kurcaci itu. Selain itu,
Qin Chen diam-diam mendesak kekuatannya dan memadukannya ke dalam pancing. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa jiwanya telah memasuki langit berbintang yang misterius, dan merasakan kekuatan misterius dan besar dari dasar galaksi. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di jurang galaksi ini. Qin Chen mencoba memperluas persepsi jiwanya ke galaksi, ingin melihat pemandangan di galaksi, tetapi jiwanya baru saja mendekati permukaan sungai, dia merasakan rasa sakit yang membakar, persepsi jiwa ilahi sama sekali tidak bisa memasuki galaksi ini. Gumam Qin Chen sedikit terkejut, lalu Qin Chen tidak mempelajarinya dengan hati-hati, tetapi duduk dan mulai memancing. Setelah sebatang dupa berlalu, 1 jam berlalu, 1 hari berlalu, Qin Chen dan mereka berlima tidak menangkap satupun ikan sen guang. Dalam 1 hari, semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Apakah benar-benar ada ikan di Nether Star River ini? Keesokan harinya, semua orang berpindah beberapa tempat lagi, tetapi mereka masih belum menangkap seekor ikan sen guang. Sudah hampir 2 hari, tetapi mereka bahkan tidak melihat seekor ikan pun. Gulimo dari Wara Zerg tidak bisa menahannya. Jika bukan karena Nether galaksi ini tidak dapat diakses, dia akan terjun langsung ke galaksi ini untuk menangkap ikan. Dibandingkan dengan Gulimo, Qi Tianxiong dan Kibuman jauh lebih damai. Qi Tianxiong menatap Gulimo dengan galak dan berkata, "Atur pikiranmu dan jangan mempengaruhi Tuan Mo Chen." Orang tua kurcaci itu juga tersenyum dan berkata, "Kamu harus bersabar. Tidak mudah menangkap ikan sen guang. Ikan sen guang adalah mata uang umum di seluruh pasar gelap. Jika Anda bisa menangkapnya sesuka hati, maka Anda bisa menjadi kaya di pasar gelap. Banyak orang telah mengubah banyak hal, dan butuh beberapa bulan bagi banyak orang untuk menuai hasilnya. Tanpa kesabaran ini, sulit untuk menuai hasilnya di pasar gelap." Kata pria tua kurcaci itu tersenyum dan menatap Gulimo. Qin Chen juga menggelengkan kepalanya. Gulimo ini sangat stabil saat berada di camp Wala Zerg. Ketika dia keluar, dia melompat seperti ini, seolah-olah dia telah melepaskan unek-unek kenakalannya. Tapi seperti yang dikatakan lelaki tua kurcaci itu, seekor ikan sen guang seberat 1 pon bernilai 1 vena suci tahap akhir. Jika ikan sen guang begitu mudah ditangkap, dia khawatir seluruh medan pertempuran ras 10.000 tidak akan bertarung lagi dan semua akan datang ke pasar gelap, untuk menangkap ikan sen guang. Jiwa Qin Chen mengikuti tali pancing ini ke galaksi Nether, dan menjalankan berbagai aturan untuk memahami kedalaman galaksi Nether. Galaksi ini sangat luas dan tak terbatas dan mengandung banyak misteri. Bahkan hanya dengan melihat jejaknya saja sudah cukup mengejutkan Qin Chen, seolah-olah dia telah melihat dunia yang benar-benar baru. Alam semesta yang luas benar-benar terlalu misterius, dan terlalu misterius. Selain itu, nafas kematian yang keluar dari Nether Star River juga sangat bermanfaat bagi Qin Chen, membuatnya lebih memahami aturan kematian. Bukan karena Qin Chen datang ke Nether Star River ini untuk memancing, lebih baik dikatakan bahwa dia datang untuk memperbaiki rantai. Nether Star River sangat luas, tetapi di sepanjang jalan, Qin Chen dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa orang yang keluar dari kapal bintang untuk memancing seperti mereka. Seperti Qin Chen dan yang lainnya, pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Dalam sekejap mata, sudah hampir sebulan sejak Qin Chen dan yang lainnya datang ke Nether Star River. Selama sebulan, Qin Chen dan yang lainnya tidak menangkap ikan sen guang, dan mereka hanya mendengar dari kapal luar angkasa lain bahwa seseorang telah menangkap 1 atau 2 ikan sen guang dari tempat lain, tetapi pihak lain telah memancing di sini selama beberapa tahun lalu. Ini terlalu membosankan, Pak Tua, apakah kamu yakin tidak menjebak kami? Saya curiga tidak ada ikan sama sekali di galaksi ini. Ini pasti penipuan yang disengaja yang dibuat oleh pasar gelap. Kata Gulimo tidak dapat menahan diri lagi, dan berkata dengan tidak sabar. Kamu harus sabar, kata pria tua kurcaci itu berkata dengan senyum masam. Dia mengusulkan untuk datang ke Nether Star River untuk memancing, dan itu dihabiskan di kapal bintang.
Jika para tamu tidak dapat menangkap ikan sen guang dalam setahun, wajahnya tidak akan terlihat bagus, dan dia akan dianggap sebagai penipu. Secara alami itu harus dijelaskan. Oke, Gulimo, jika kamu tidak sabar, lebih baik kamu melakukan retret saja di kapal bintang ini. Pokoknya, 1 tahun akan berlalu dengan cepat. Qin Chen berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, hatinya bergerak sedikit. Menurut lelaki tua kurcaci itu, aturan dan aura yang berbeda menarik ikan cahaya suci secara berbeda. Ikan sen guang ini hidup di galaksi hantu sepanjang tahun. Apakah mereka akan lebih tertarik pada aturan kematian? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengubah aura aturan yang telah ditanamkan pada pemberat ikan, aturan kematian, yang diam-diam diintegrasikan ke dalam pancing. Setelah Qin Chen berbicara, Gulimo secara alami tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia buru-buru mengambil pancing sekali lagi, melemparkannya ke neter galaksi, dan menoleh untuk bersiap mengatakan sesuatu. Ketika dia melihat pancing di tangan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuanku, pelampung Anda telah bergerak, dan pasti ada ikan sen guang yang terpancing. Gulimo berkata dengan penuh semangat. Orang tua kurcaci itu juga buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa pelampung Qin Chen benar-benar bergerak. Senior, berhati-hatilah. Ini mungkin karena ikan sedang menguji kail. Ikan sen guang waspada dan tidak mudah menggigit. Jadi selain Anda harus tenang, tunggu sampai ikan benar-benar menggigit kailnya sebelum mengambil joran. Kata orang tua kurcaci itu buru-buru mengingatkan, sambil menahan napas, dia sangat gugup, tenang, dan harus tenang. Mata Qin Chen dalam, menatap pelampung sejenak, dan tiba-tiba menarik pancing. Tidak, ini terlalu cepat, ikan sen guang jelas masih berusaha. Kata orang tua kurcaci itu menghela nafas dan matanya penuh kekecewaan. Dia melihat tali pancing Qin Chen dengan cepat terangkat, dan segera setelah itu, dengan ledakan, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba terangkat dari galaksi, dan memantul terus-menerus pada badan ikan, seolah-olah terbakar. Haha, itu ikan sen guang, kamu pantas menjadi senior, cepatlah datang. Kata Gulimo bahkan lebih bersemangat daripada Qin Chen, dan tiba-tiba dia menari. Orang tua kerdil di samping juga terpana, dan melihat kail ikan Qin Chen melompat hidup-hidup, itu jelas ikan suci, dengan ukuran 1 jari atau lebih, mungkin hanya 3 atau 2 jari.